hari ini sebaiknya kita berdoa dulu ya. Silahkan apa dia pimpin doanya. Baiklah, untuk mengawali kegiatan pembelajaran hari ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum mulai belajar kita absen dulu ya. Bagi yang namanya disebut harap bersuara ya. Iya, Bu. Lisanul Ulia Patri, Hadir, Bu. Vera Septarina, Hadir, Bu. Afadia Delanda, Hadir, Bu. Nadia Utami Sadikin. Hadir, Bu. Oke, sebelum masuk ke materi, saya mau tanya dulu sama kalian semua terkait materi pembelajaran hari ini. Mengapa tanaman yang tidak memperoleh air akan layu, kemudian mati? Apakah fungsi air bagi tanaman? Bagi yang bisa menjawab silakan angkat tangannya. Izin menjawab, Bu. Baik, Nadia. Fungsi air bagi tanaman yang pertama yaitu pelarut dan pengantar zat hara. Yang kedua, sebagai stabilitas dan pemindahan panas. Yang ketiga, untuk memperlancar proses fotosintesis pada tumbuhan. Sekian, Bu. Ada lagi yang bisa menjawab? Tidak, Bu. Oke, terkait judul materi pembelajaran hari ini yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu Ananda dapat menganalisis proses pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan melalui PowerPoint yang nantinya akan saya tampilkan. Yang kedua, Ananda dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman melalui PowerPoint yang akan ditampilkan. Yang terakhir, Ananda mampu menyebutkan faktor internal dan faktor eksternal dari pertumbuhan tanaman. Baik Ananda sekalian, Ibu akan membagi kalian ke dalam dua kelompok. Yang mana kelompok pertama yaitu Afadia Delanda dan juga Nadia Utami. Kelompok dua ada Lisanul Ulia dan Vera Septarina. Ini LDS-nya. Baik, silakan diperhatikan PowerPoint yang saya tampilkan. Materi kita hari ini yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan. Sebelumnya, adapun kompetensi dasar pada materi ini yaitu 3.1, menganalisis hubungan antara faktor internal dan eksternal dengan proses pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup berdasarkan hasil percobaan. KD 4.1, merencanakan dan melaksanakan percobaan tentang faktor luar yang mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman dan melaporkan secara tertulis dengan menggunakan tata cara penulisan ilmiah yang benar. Langsung saja masuk ke materi yang pertama yaitu pengertian pertumbuhan. Pertumbuhan merupakan peristiwa perubahan biologis pada makhluk hidup yang ditandai dengan penambahan ukuran yang bersifat irreversibel atau tidak dapat balik. Diawali dengan perkecambahan biji dan tumbuh menjadi individu dewasa. Selanjutnya yaitu pengertian perkembangan. Perkembangan yaitu perubahan biologis pada makhluk hidup yang ditandai dengan perubahan sifat dan tidak dapat diukur. Pada tumbuhan ditandai dengan kemampuan menghasilkan gamet, bunga, dan juga buah. Selanjutnya silahkan diperhatikan gambar yang terdapat pada slide PowerPoint. Gambar ini merupakan tahapan pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman yang mana diawali dari biji atau perkesambahan yang kemudian mengeluarkan akar menjadi tumbuhan muda dan juga tumbuhan dewasa.
Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman yaitu faktor internal, di mana ada gen dan juga fitohormon. Faktor eksternal yaitu ada air, cahaya, kelembapan, suhu, nutrien, oksigen, dan juga tingkat keasaman. Baik, setelah mengamati PowerPoint yang ditampilkan tadi, ada satu pertanyaan yang akan saya ajukan ke kalian dan mohon dijawab pada LDS yang sudah dibagikan tadi. Bagaimana konsep pertumbuhan dan perkembangan dan apa pengertian dari pertumbuhan dan perkembangan? Silahkan Anda analisis pertanyaannya berdasarkan tayangan PPT yang disajikan tadi, lalu tuliskan hasilnya pada LDS yang sudah dibagikan. Nah, pada LDS yang Ibu bagikan tadi terdapat permasalahan terkait dengan materi. Silahkan Anda analisis dan dibuatkan pada LDS-nya. Apakah sudah selesai analisisnya? Baik, kalau sudah selesai, silahkan dipresentasikan hasil diskusinya berdiri di tempat saja, tapi cukup perwakilan satu orang per kelompoknya. Oke, dimulai dari kelompok 1. Silahkan perwakilan kelompoknya. Baiklah, saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu yang pertama, yang dimaksud dengan pertumbuhan. Pertumbuhan adalah proses pertambahan volume dan jumlah sel sehingga ukuran tubuh makhluk hidup tersebut bertambah besar. Pertumbuhan bersifat irreversibel atau tidak dapat balik. Kemudian yang kedua, yang dimaksud dengan perkembangan. Perkembangan adalah proses perubahan menuju kedewasaan melalui proses pertumbuhan dan diferensiasi. Perkembangan tidak dapat diukur. Sekian hasil analisis dari kelompok kami. Saya kembalikan ke Ibu. Terima kasih perwakilan dari kelompok 1. Selanjutnya perwakilan dari kelompok 2 silakan dipresentasikan hasil diskusinya. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama itu perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan. Perkembangan adalah suatu proses menuju proses kedewasaan dan dari sebelumnya tidak ada kemudian berkembang menjadi ada. Perubahan yang menandakan makhluk hidup tersebut sudah dewasa. Pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran, volume, dan massa yang bersifat tidak dapat diubah. Biasanya berhubungan dengan keadaan fisik seperti bertumbuh, yaitu terdapat gambar pertumbuhan tanaman. Gambar di atas merupakan proses pertumbuhan tanaman yang dimiliki dari pertumbuhan biji. Proses tersebut terjadi karena adanya pertumbuhan dari kecambah menjadi tanaman kecil hingga tumbuh mencapai ukuran dan usia tertentu. Akan berkembang, membentuk bunga dan buah. Faktor yang mempengaruhinya yaitu yang pertama ada faktor internal, ada gen dan hormon. Yang kedua yaitu ada faktor eksternal. Yang pertama nutrien, yang kedua air, yang ketiga cahaya matahari, yang keempat oksigen, yang kelima pH, yang keenam kelembapan, dan yang ketujuh suhu. Sekian presentasi dari kelompok 2. Saya kembalikan kepada Ibu. Baik, terima kasih atas perwakilan dari kedua kelompok. Anda sekalian silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Di sini saya akan menegaskan materi yang Anda sekalian tadi sudah diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Pada materi hari ini tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman, pengertian dari pertumbuhan itu adalah proses bertambahnya ukuran, diantaranya volume, massa, dan tinggi pada makhluk hidup. Pertumbuhan ini bersifat irreversibel atau tidak dapat balik. Contohnya adalah pertambahan tinggi batang dan jumlah daun. Pertumbuhan juga merupakan proses kuantitatif yang artinya dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Sedangkan untuk perkembangan sendiri merupakan proses perubahan yang menyertai tumbuhan
yang menyertai pertumbuhan menuju tingkat pematangan atau kedewasaan makhluk hidup. Pada proses perkembangan akan terbentuk struktur dan fungsi organ yang semakin kompleks dan sempurna. Perkembangan merupakan proses kualitatif sehingga tidak dapat diukur. Contohnya yaitu perkembangan pada tumbuhan, munculnya bunga sebagai alat perkembangbiakan. Pada tumbuhan mengalami pola-pola pertumbuhan seperti berikut. Yang pertama yaitu pertumbuhan primer. Pertumbuhan primer adalah pertumbuhan yang terjadi akibat aktivitas meristem apikal. Pada peristiwa ini terjadi proses pembelahan dan diferensiasi sel yang mengakibatkan akar dan batang tumbuh memanjang. Meristem apikal terdapat pada ujung batang dan ujung akar. Meristem apikal dibagi menjadi 3 daerah, yaitu daerah pembelahan, daerah pemanjangan atau elongasi, dan diferensiasi. Yang kedua yaitu pertumbuhan sekunder, yang terjadi akibat aktivitas pembelahan mitosis pada jaringan meristem sekunder atau meristem lateral, sehingga mengakibatkan diameter batang dan akar bertambah besar. Ada 2 macam meristem lateral, yaitu cambium vascular dan cambium gabus. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Pertumbuhan dan perkembangan tanaman dipengaruhi oleh 2 faktor. Yang pertama yaitu faktor internal, di mana merupakan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan yang berasal dari dalam tubuh tumbuhan itu sendiri. Di antaranya ada faktor intraseluler, atau ya contohnya adalah gen yang merupakan pembawa sifat dari induk kepada anaknya. Yang kedua ada faktor interseluler, di mana termasuk fitohormon atau hormon pada tumbuhan. Yang pertama ada hormon auksin, salah satunya berfungsi untuk merangsang aktivitas kambium. Yang kedua ada hormon giberelin, salah satu fungsinya untuk memperbesar ukuran buah. Selanjutnya hormon sitokinin yang berfungsi menghambat proses penuaan. Hormon etilen yang berfungsi untuk memacu proses pematangan buah. Selanjutnya asam absisat yang berfungsi untuk memacu perguguran bunga dan buah. Selanjutnya asam tromalin atau hormon luka yang berfungsi merangsang pembelahan sel pada bagian jaringan tumbuhan yang terluka sehingga jaringan yang rusak akan digantikan dengan jaringan baru. Hormon yang terakhir yaitu ada kalin, adalah hormon yang berfungsi merangsang pembentukan organ pada tumbuhan. Faktor eksternal sendiri yaitu ada 7. Yang pertama ada air, merupakan senyawa utama yang sangat penting bagi tumbuhan. Yang kedua ada cahaya, karena tumbuhan membutuhkan cahaya untuk berfotosintesis. Yang ketiga ada kelembapan, karena kelembapan udara yang rendah dapat meningkatkan laju transpirasi sehingga penyerapan air dan unsur hara meningkat. Yang keempat ada nutrien, karena tumbuhan memerlukan nutrien sebagai sumber energi dan sintesis berbagai komponen sel. Yang kelima ada suhu. Umumnya tumbuhan membutuhkan suhu tertentu untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Yang keenam ada oksigen, yang diperlukan untuk proses respirasi aerob. Sedangkan yang terakhir adalah tingkat keasaman atau pH. Nilai pH di sini yang dimaksud adalah pH tanah. Baik, dari penegasan materi dari saya sebelumnya, apakah Ananda semua salah satu dari Ananda dapat menyimpulkan materi kita hari ini? Gitu. Oke, Ibu tunjuk Nadia, tolong simpulkan materi kita hari ini. Baik Bu. Kesimpulan materi hari ini yang pertama yaitu pertumbuhan. Pertumbuhan merupakan peristiwa perubahan biologis pada makhluk hidup yang ditandai dengan penambahan ukuran yang bersifat irreversibel. Perkembangan merupakan perubahan biologis pada makhluk hidup yang ditandai dengan perubahan sifat atau tidak dapat diukur. Untuk faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan ada 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internalnya ada gen, fitohormon. Fitohormon yang dimaksud yaitu hormon auksin, giberelin, sitokinin, etilen, asam absisat, asam tromalin, dan kalin.
Sedangkan untuk faktor eksternalnya yaitu ada air, cahaya, kelembapan, nutrien, suhu, oksigen, dan tingkat keasaman. Baik, hanya sekian dari penyimpulan dari saya kembalikan kepada Ibu. Baik, dari pemaparan materi pembelajaran kita hari ini, apakah ada yang ditanyakan terkait dengan pembelajaran kita? Tidak, Bu. Baik, karena jika tidak ada, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk minggu depan silahkan kerjakan tugasnya halaman 9 dan 10. Di situ ada tugas objektif dan juga esai. Tugasnya dikerjakan di buku latihan. Untuk objektif soal langsung jawab, sedangkan untuk esai langsung jawabannya aja. Tugasnya dikumpulkan minggu depan di atas meja saya sebelum pelajaran kita dimulai. Saya akhiri pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.